Halo semuanya, balik lagi sama aku, Ani Sobat Mainah. Kamu bisa panggil aku dengan sebutan Ica. Hari ini kita akan membahas ketiga buku hasil karya Abah Asep Ahmad Hidayat. Yang pertama berjudul Sejarah Tasawuf dan Tarekat. Yang kedua, Studi Kawasan Dunia Islam. Dan yang ketiga, yang pernah kita bahas di video sebelumnya, yaitu Sejarah Sosial Muslim Minoritas Etnis Melayu di Nusantara. Sebenarnya di video kali ini tidak mungkin kalau kita membahas detail dari setiap buku ini. Jadi di sini aku akan membahas sedikit saja tentang ketiga buku ini. Yang penting informasinya tersampaikan dan kalian yang menonton bisa mengerti tentang apa yang dibahas dalam buku ini. Nah, tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita langsung ke videonya. Yang pertama ada buku yang berjudul Sejarah Tasawuf dan Tarekat. Nah, di buku ini dijelaskan bagaimana sih atau apa sih sebenarnya konsepsi tentang tasawuf dan tarekat. Nah, di buku ini juga tidak hanya menjelaskan tentang perkembangannya, tetapi juga tokoh-tokohnya, terus siapa pembawa ajarannya, dan tentang ajarannya itu sendiri. Nah, serta di sini juga dijelaskan tentang beberapa kasus kontroversial yang menjadi legenda gitu, dan sekaligus sejarah di beberapa wilayah. Itu ada satu garis besar yang bisa saya dapat dalam buku ini, yaitu tasawuf bukanlah teoritis melainkan praktis, yang mengajarkan sebuah jalan hidup untuk dipatuhi oleh semua orang yang ingin memenangkan pengalaman langsung dengan Tuhannya. Nah, tujuan utama dari tasawuf adalah untuk mengajarkan umat Islam bahwa mereka adalah hamba dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ini juga menjadi sebuah misi dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diutus untuk menyadarkan kepada umatnya bahwa kita adalah hamba dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, singkatnya seperti itu. Jadi dalam buku ini kita diajarkan bagaimana kita mengerti tentang pengertian tasawuf yang sebenarnya, untuk melawan miskonsepsi yang ada di kalangan masyarakat. Terus kita juga di sini dapat tahu tentang siapa mau pengajarannya, tentang ajarannya, tokoh-tokoh, pemikiran, dan yang lainnya. Nah, lanjut aja ke buku yang kedua, yaitu Studi Kawasan Dunia Islam. Nah, teman-teman, dalam buku ini secara materi berusaha menyajikan kajian sejarah, terus pemetaan kawasan, teori kajian wilayah atau studi kawasan, khususnya studi kawasan di dunia Islam. Nah, selain itu, buku ini juga memetakan kawasan dunia Islam dengan pendekatan geopolitik, etnolinguistik, dan Islam minoritas di berbagai wilayah. Nah, jadi di sini tuh sangat, ya, kita bisa bilang cukup lengkap ya, karena membahas tentang latar belakang perkembangannya, terus definisi dan objek kajian, apa itu dunia Islam, terus juga pendekatan kajiannya. Jadi bagi kita yang belum tahu, mungkin ini akan memberi banyak pengetahuan baru gitu untuk kita setelah membacanya. Buku ini juga menjadi acuan bagi kita di kelas di semester ini, tapi sebelum UTS. Jadi banyak gitu hal-hal yang baru yang kita dapat tentang studi kawasan Islam di berbagai wilayah. Gitu. Nah, yang ketiga ada buku yang berjudul Sejarah Sosial Muslim Minoritas Etnis Melayu di Nusantara. Nah, menurut saya buku ini merupakan buku yang paling asik untuk dibaca karena dekat gitu dengan saya. Dan di sini juga membahas tentang bagaimana sih perkembangan muslim minoritas di etnis Melayu, contohnya seperti di Singapura, Thailand, Filipina, dan yang terakhir pasti ada di Nusantara. Nah, di sini dijelaskan juga bagaimana sejarah masuknya, tokoh-tokohnya, dan hal-hal lain mengenai sejarah sosial muslim minoritas yang ada di etnis Melayu. Nah, di sini juga memiliki sumber yang kuat gitu ya, apalagi di pembahasan etnis atau wilayah Thailand, karena di sini penulis juga pernah berkunjung ke sana dan merupakan syekh atau apa ya,
pembuka agama di sana lah salah satunya gitu. Jadi mungkin untuk menjadi rujukan, buku ini sangat direkomendasikan bagi kita mahasiswa yang ingin tahu lebih banyak tentang sejarah sosial muslim minoritas yang ada di etnis Melayu. Seperti itu teman-teman. Nah, mungkin cukup sekian yang bisa saya bahas tentang ketiga buku ini. Mungkin hanya sedikit yang bisa saya sampaikan, karena kalau saya membahas keseluruhan dari buku ini sampai besok mungkin juga waktunya masih kurang gitu ya, karena dari sini juga bukunya tebal-tebal dan pembahasannya sangat sangat detail gitu. Jadi mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila dalam penyampaiannya ada kekurangan. Sampai ketemu lagi di video-video saya selanjutnya. See you.